Sesi ngobrol seputar seni. Kali ini bersama Rival Sandika Hermawan. Ya, Apa kabar Mas Rival? baik. Gimana Mas Pangga ini kabarnya? Yo sing ngene iki. Nah, iya. Arep kon piye meneh? Sibukannya apa sekarang? Wah, seniman mati Mas ini. Sekarang jualan tembakau. Jualan bako. Di Mas Rival ini seorang mahasiswa karawitan di ISI Surakarta, semester berapa? Semester 5. Ini mau 6 ini. Semester 5 mau ke 6. Ya. Jadi Mas Rival ini dulu pernah kerja sama bareng dengan Gumrega Studio. Beliau bergabung di kelompok apa jenenge kae? Langan Budaya. Langan Budaya, Langan Budaya. Langan Budaya di Surya Mijaya. dalam Surya Mijayan. Iya, Baluarti. Kompleks Baluarti, Keraton Kasunanan. Ya. Tapi karena sekarang Surya Mijayan direnovasi, jadi kegiatan Karawitan karawitan latihannya itu. vakum. Oh iya, iya. Sudah berbulan-bulan ini vakum. Terus gamelannya dipindah kemana itu? Tamtaman. Kalau nggak salah Tamtaman. Oh, dipindah Aku ke aku Tangerang. dulu pernah kok ikut mindahin juga kok. Oh, bantu. Keraton Ngetan. Hmm. Keraton ke timur Tamtaman ya. Iya, iya, iya. Buri apa toh kayak? Iya, yang dekat Tentara-tentara gitu. Iya, Aku daerah kono kuwi. dekat museum itu kan? Ya, dekat museum. Tantaman cedak museum itu berarti Tantaman 1. Tantaman 1. Cedak ngene Bu Titik itu ya. Ah, Dekat punya Ibu Titik. Itu sekarang kompleks seniman nih. Wah. Banyak seniman yang tinggal di situ iya, sekarang. iya. Jadi tapi teman-teman yang dulu ikut latihan sekarang masih latihan di taman-taman itu enggak? Loh situ nggak dipakai buat pelatihan. Oh, cuma buat gudang aja. Itu sebenarnya kan pendopo. Mm-mm. Tetapi belum direnovasi. Terus pihak sana bilang kalau sudah direnovasi nanti dikabari lagi. Sudah berbulan-bulan ini tidak ada kabar berarti ya belum direnovasi. Hmm. Itu ya cuma ditumpuk-tumpuk aja gamelan nih. Tapi saya lihat di Surya Mijayan sebelum direnovasi pernah itu kan dibuat jualan es kayaknya. Es Indo es krim. No sensor. Tinggal dodolan es cagar budaya. Tinggal tutur Cagar es. budaya tinggal dodolan es. Iya. Padahal dulu waktu tempat itu masih berjaya. Durung karuan nenek wong wani menginjakan kaki belum. Lantai itu loh Mas. Lah iya. Satu-satunya di Indonesia loh tuh. Model ubin seperti itu. Iya. Katanya beliau Pak Ratman. Kanjeng Gusti Surya Mijaya. Surya Mijoyo itu yang itu apa anggota BPUPKI itu kayak Iya. BPUPKI loh, itu PKI loh ya. Ya. BPKI itu bangunan bersejarah. Embrio Ramayana Prambanan juga kan Iya, iya. Pertama ramainya di situ. ya? Terus apa itu? PON ya kalau nggak salah. Pekan Oh olahraga iya, itu Pekan Olahraga pertama di situ. Nasional yang PON apa lima dia? Oh, PON ya? PON. PON pertama terus PON. itu kan lapangan tenisnya Tenis, itu kan. Itu lapangan tenis bersejarah loh. Nah, itu. Tuh, tapi sekarang ini kan direnovasi ya. Direnovasi. Tapi kayaknya sudah alih kepemilikan itu ya. Belum. Maksudnya Oh, sudah ya. tidak punya sudah bukan milik keraton kan? Oh, bukan. Miliknya yayasan Yayasannya apa? Ini Pak Harto apa? apa ya? Purna Bakti Pertiwi kayaknya. Kurang tahu saya. Pada desa bone kono. Desa bone kono. Untuk keluarga situ belum tahu saya. Iya. Tapi yang ngerekso Pak Ratman. Iya, Pak Ratman. Pak Ratman. Komando langsung dari dalam Kalitan. Iya. Yang Kalitan sing anu gitu, tempatnya Butin itu. Bu Titin itu. Pak Ratman piye kabar ya Pak Ratman? Wah. Gimana ya? Udah lama gak ketemu juga soalnya. Ijek nganu ra tahu ra. Nah, itu. Ijek Kangen tahunya saya. Bener. kangen tahu jadi dulu Tahu kalau sama tehnya itu loh. kalau latihan di Surya Mijayan, teman-teman Langan Budaya itu mesti suguhane tahu. Yang goreng Pak Ratman sendiri itu. Sajen khusus Sajen khusus buat teh merawat. sama tahu. Lomboknya seger-seger. Lombok seger. Medek dewe. Itu kayaknya punya sendiri tuh ya. Punya sendiri luar biasa pokoknya. Istimewa. Tapi karena masa pandemi kayak gini, ya wis dadine Semua berhenti.
gimana lagi. Wong jenengan saiki lah ya dadi Tembakau loh saat ini. Tapi masih dalam lingkup seni ya, karena melinting bagi saya juga seni. Iya, Iya itu. apalagi jenengan orang Karawitan. Nah, Karawitan itu wah pokoknya identik dengan klasik, klasik, kuno, ya, etnik, etniknya itu. ngelinting. Pokoknya sing rekoso-rekoso gitu. Iya. Termasuk ngelinting rekoso. Kalau saya prinsipnya gini, karawitan itu hobi, kehidupan, dan itu hal yang saya sukai. Ibaratnya juga passion juga. Saya jadikan profesi. Tapi sekarang karena pandemi, kegiatan saya berikan ngerokok. Ya sudah, mbako saya buat profesi juga. Oh. Jadi dari hal kegiatan sehari-hari jadikan profesi. Gitu kalau saya. Dan saya kira ya bener juga langkah jenengan. Apalagi relasi jenengan teman-teman jenengan kan yang wong Karawitan seniman sing rata-rata ngerokok tinggo biasanya nggarap opo nggawe karya opo gitu kan. Konco melek lah Kanca ibaratnya. melek, kanca wungon. Heeh. Sambil ngelinting ya, Mas. Ah iya. Tak ndelok lek nglinting, aku ora iso nglinting soalnya. Sakjeke udah durung tau nglinting. Ya, gampang mah ngelinting mbako ditoto. Jelali dikai cengkeh. Nek mbakone sing duweni ciri khas kretek kudu nganggo cengkeh, Mas. Nek gak nganggo cengkeh gak dadi. Harusnya cengkeh. Cengkeh. Pakai cengkeh. Dan cengkehnya cengkeh yang berkualitas. Tembakau cengkeh. Cengkeh masih original, Mas. Belum maksudnya gimana? Belum kemasan pabrik itu loh. Ini masih Oh, original iya. dari petani. Oh, iya. Lebih fresh. Selama saya ngelinting dewe, tingwe, sudah berapa ya? Mungkin 7 bulan. Terus saya coba-coba balik ke rokok konvensional, munek saya, Mas. Rokok yang ini ya kok pasang gitu ya. Pas dengan itu munek. Sudah gimana ya? Wis seneng karo dunia iki lah. Ya mungkin wis Ngene iki iso kira-kira Mas, pane arep umpamane arep racing nyegrak, berarti mbakone iki. Kok wure iki. Nek pengen sing halus iki, pengen sensasi rempah-rempah ada Mas, tapi saya nggak bawa produknya. oh ya. Ada rempah-rempah itu. Iki kanca-kanca Karawitan nek sing seneng linting Nah, ben disuplai karo Mas Rival. Kian enek merek itu ki. ada. Wah, edan. Kekayon bako, ron soto, binuntel deluang. Ini produk jenengan maksudnya? Produk saya Oh, iya. asli. Kekayon bako. Kekayon bako. Ada Instagramnya ya? Ada. Nanti Instagramnya kekayon bako. Nanti dicantumkan di deskripsi. Iya. Ron soto binuntel deluang. Ada masuknya juga itu, Mas. Iya. Nah. Enggak semata-mata saya memilih kata-kata oh biar bahasa Kawi bagus, enggak. Karena gini, saya itu sasaran tengwe saya itu untuk anak muda. Anak muda sekarang, orang Jawa khususnya. Itu pun dia ibaratnya gimana ya? Kejawaannya itu sudah hilang ini loh. Dia itu bahkan nggak tahu bahasa kromo inggil ini apa. Ibaratnya mata itu taunya cuma meripat atau paningal. Netro itu banyak yang belum tahu. Ibaratnya gitu. Nah, contohnya seperti itu. Nah, itu saya makanya bikin pakai bahasa apa ini? Kawi ya. Kawi ada. Ya ta? Iya, ron godong. Bahasa Kawi itu. Jawa kuno lah intinya lah. Itu ron itu artinya godong. Soto itu tembakau. Dulu orang Jawa dulu menyebut tembakau itu soto. Ron soto, bukan soto putih loh ya. Iya. Ron soto itu kalau putih seto. iya. Putih seto. Ron jadi ron don. Ron don. Nah, Nek ketika ngomong kayak apa? Godong sing lagi viral tuh. perawan bolong, janda bolong ya. Kudune ron do bolong tegese iki ron ki tegese godhong. Heeh. Do bolong. Nah, Ron do bolong tadi daun yang berlubang ngono. Ron do bolong. Ora kok ron do bolong ki ora. oh alah itu tuh baru tahu saya Mas makan Mas. Ron do bolong. Ron do bolong. Oh, dari kata itu ternyata juga. Aku rambut linting iki. Oh, mau Mas sampai. Lun jajal no. Oh, Iki salah gesek ra Oh, apa-apa no. siap. Ini agak keras loh Mas. Gak keras. Po campuri botol. Oh, enggak. Gak keras. Ini tembakau Temanggung. Temanggung kan khas dengan ciri khas kreteknya. Semua rokok konvensional yang ada di Indonesia tanpa tembakau Temanggung nggak jadi enak rasanya. Kecuali Marlboro ya, itu kan rokok putihan itu Mas. Oh, rokok. Itu kan sebenarnya kan bibitnya dari tembakau Virginia.
Virginia itu dari Amerika, terus dibawa sama penjajah dulu ke sini, ditanam di sini, jadilah varietas tembakau Virginia. Banyak sekali mas. Belajar tembakau itu seperti belajar karawitan mas, susah. Oh, iya. Banyak jenisnya. Jelimet itu ya. Kalau karawitan itu ada apa aja, gendingnya banyak, tingkatan gending, strukturnya gini gini gini. Tembakau juga gitu. Tapi menurut cerita itu di daerah saya di Grobogan itu Ya. ada daerah namanya Tanggung. Namanya sekarang Tanggung Harjo namanya sekarang. Oh, ya. Dulu nyebutnya cuma Tanggung gitu aja. Tanggung itu ke mana? Ke timur, dari daerah Tanggung itu sampai ke timur. Artinya perkebunan, dia ada perkebunan termasuk itu tadi tembakau. Sampai kereta api pertama kali, jalur kereta api pertama kali di Indonesia itu jalurnya kan dari Semarang, dari stasiun Samarang, stasiun Tambak Sari yang sekarang sudah kena rob, sudah hilang itu bangunannya, Oh, iya. sampai ke Tanggung itu. Itu dulunya untuk mengangkut apa? Itu ya, komoditinya termasuk termasuk Tembakau. tembakau, terus apa tuh, kayak pokoknya hasil hutan lah, Iya, iya. hasil hutan dan perkebunan, Iya. perkebunan. Terus dari Tanggung itu tadi ke stasiun Tambak Sari yang di dekat pelabuhan kan itu. Iya. Tapi kan sekarang bangunannya udah hilang. Itu terus dibawa ke Batavia dulu. Oh. Jadi jalur kereta api pertama itu yang dibangun itu dibangun oleh apa sing ning anu kuwi, sing Lawang Sewu. Nederland Indies Spoorweg Maskapai. Jadi Lawang Sewu itu dulu kantor perkereta apian. Oh, baru tahu saya mas. Karena Grobogan ini mbiyen termasuk Foster London, jadi daerah yang diberi kekuasaan untuk mengatur perekonomian sendiri. Oh, sama kayak Perekonomian. Solo juga ya, Solo Iya, Jogja, Foster Solo Jogja London. Foster London, iya. Iya, Jadi iya, iya, iya. saat imbang. Tapi kalau di Solo kan pemerintahnya kan apa ya? Kutonegoro. Ah, ah. Kalau di sana ke bawahnya residen, langsung residen. Oh, Jadi iya, 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 iya. pernah beberapa beberapa tempo gitu, berapa tahun pajaknya iki ora ning keraton kok. Pajaknya ning Presiden. residen langsung. Itu eh tembakaunya ditanam di dataran rendah apa di Termasuk dataran rendah. perengan berarti ya? Iya, termasuk kayak gitu. Jadi kan ada namanya gunung Gunung Kendeng itu. Oh, di anu di lereng gunung. Oh, termasuk bako Gunung Kendeng. lereng itu. Gunung Kendeng apa? Gunung Kendeng iki gunung apa? Ini loh. Kapur, Gunung Kapur, Oh, iya, 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 iya. bukan Oh, Kapur. kapur tandus mas. Tapi nyatanya ada tembakau. Ada ya? Dan kenapa dulu Belanda memilih membuat jalur kereta api pertama ke Tanggung kalau memang Tanggung itu jelek? Pasti kan punya maksud sendiri. Berarti kan termasuk apik. Bako Tanggung itu. Iya, iya, Bako benar-benar. Tanggung sampai ke timur daerah Karangasem, tempatnya Simbah Buyut saya itu. Itu. Oh iya, saya juga. Ya. Jadi jalur kereta api yang tertua yang masih ada itu jalur Semarang Tanggung itu Sampai sekarang. sampai sekarang. Buat transportasi umum atau masih dalam? Sekarang umum. Oh, Tapi jalurnya udah agak geser gitu. Tapi halte Tanggung, jadi kayak stasiun kecil, stasiun apa ya, transit lah gitu loh. iya. Itu masih ada sampai sekarang. Bangunannya masih asli di Tanggung Harjo itu Grobogan itu. Oh, Jadi iya, tertua itu bangunan stasiun kereta api tertua yang masih ada itu di Tanggung itu. Tapi kan ya pemerintah daerah kan itu kita sing ngurusi orang pemerintah daerah kok kita langsung PJKA kok kita. Itu masuknya Daop berapa ya? Daop 4 kalau nggak salah, Daop 4 Semarang kayaknya. Oh, masih masuk Semarang ya? Iya, Semarang iya, itu. Tapi saya lupa, coba nanti iya, iya. cek Nanti lagi. cari-cari lagi ya. Itu Nah, bener, komoditinya apik banget itu. dicoba dulu ini. Oh iya. Itu cek sih. Iya, no. Itu lintingan ini ta? Ya wis ngono. Iki didilat Mas, legi Mas. Dari bengkelet. Ya. Saya ngakeh kilometer apa? Hmm. Heeh. Nah, iki kelomoh kabeh terus ning Oh, iki. enggak apa-apa. Enak itu Mas.
Gimana? Tis madeg. Ah, kalau petani-petani bilang tembakau yang enak itu mas agak cek itu dek itu, Iya. dek terus liar. Iya. Nah, habis ngerokok keliangan. Weh. Bukan seperti efek ganja ya, Hmm. tapi emang sifat alami mbakau kalau enak gitu. Dek liar itu di kepala relax. Nah gitu, Iya. makanya itu orang-orang itu kan kalau stres, pusing ngerjain tugas itu kan biasanya kopi sama rokok. Nah, Hmm. tapi lebih tepat kalau saya ya kopi hitam tanpa gula, ngelinting, Iya. lebih rileks lagi. Kopi ini kopi kotrok betul nih. Jadi godok sak kopi ini. Oh, kopi klotok. Direbus sama kopinya. Kalau saya buat gitu. Kalau cuma di apa? Kasih air panas itu enggak. Orang marem. Ini mau mati ya. Karena mbaknya lembab mas. Hmm. Lagi madeg. Kalau nggak kuat cocok deh mas. Oh, gak ya kuat. Kalau sidik-sidik Oh iya 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 iya. ora nek menggo. Tapi terus terang Nah, enak iki. Enak kok mengguk mas. Yo enake mergo menggo lagi mau. Tapi jenengan punya enggak punya apa artinya apa cita-cita untuk tetap apa ya tetap konsisten di sini juga di jualan bako. Oh punya mas. Saya itu punya konsep gini ya. Ya seumpama saya ada rezeki, puji Tuhan kalau ada rezeki, saya mau buka kedai tembakau. Di samping kedai tembakau ada kopi, tetapi saya konsep Jawa. Kalau saya gini, kalau saya buka kedai itu di toko, saya konsep perdesaan. Tapi kalau saya buka kedai di desa, saya konsepnya perkotaan. Jadi nanti tembok-temboknya dikasih kebiak, gedek, anyaman bambu itu, ada sentir, terus ada Ya. apa pari sak unting jenenge Mas lali aku. Paris Uli itu. Nah, itu. Konsepnya Jawa seperti itu. Nanti setelannya musik juga kelenengan. Mau nggak mau ya seperti itu. Ojo anu no. Ojo audio digital no. Langsung live. Nah, live gadon ya Mas ya. Setiap hari apa gadon. Gitu. Lang budaya iki timbang ora nek kegiatan mbok kuwi. Sampeyan nyewa nggon wae. Alah. Duit iki Mas pandemi angel kabeh. Spekulasi dihitung. Di daerah-daerah jenengan ya rumahnya mana tuh? Purbayan. Oh, Purbaya rame cek nggon rame ya. Ya lumayan. Tapi tempatku sepi Mas, perumahan soalnya. Oh, perumahan. Perumahan. Perumahan Purbayan. Iya. Apa yang dekatnya ibu Dewa itu ya? Dewasa Mas. Dewa Bejo. Wah, Bukan aku gak malah lagi kerungu ya Mas. Dekat rumahnya Amar. Oh, dekat rumah ya. Amar itu pernah Mas makam Bayu. haji tuh. Kan dekat Mas. Oh. Makam haji ki ora mlebune Purbayan tuh. Enggak, mlebune Pajang. Oh, maksudnya Pajang. Perbatasan langsung. Oh, iya maksudnya perbatasan antara Pajang sama itu. Paling 100 meter lah perbatasan wis Sukarjo, Solo. Kadang aku ya bingung takoni wong. Mas sampai hasil pundi umpane aku pas dolan ning luar apa ning luar Solo ngono. Neng ngomong Solo ya kok dudu wong Solo. Nek ngomong Sukarjo kok ketok adoh. Nah, Ane kan wong Solo Raya ki nek ngarani nek di luar sana di luar Solo Raya ngomongnya aku mau Solo ngono. iya Mas. Ini berarti ya ujung-ujungnya luar Solo nih Mas. Solo madu lah. Itu jadi malah bagus idenya itu buka aja gede. Kecil-kecilan aja enggak apa-apa. Iya Mas. Sedikit-sedikit ini. Kalau ini sementara saya buka di rumah. Ya pakai apa ya hiasan sederhana dulu lah. Adanya apa adanya. Saya desain sendiri, saya dekor sendiri. Kalau di rumah saya paling penak buat nyantai, tenang karena kan suasana sepi. Depan rumah saya kan masih Mas, lapangan kosong sawah. Ada Lapangan atau sawah? sebenarnya sawah tapi dikosongkan jadi kayak lapangan malah. Tanah itu. Ya. Tanah kosong gitu tapi sebelahnya ada yang ditanam jagung gitu. Itu disewa aja. Wah itu sulit. Sewa apa dibeli terus nanti bayarnya nyicil kan. tapi lebih enak nyewa jenengan buat konsepnya outdoor itu kan. Ya itu bagus bener ya Mas.
Itu pasang gazebo kecil gitu. Cuma masih agak sungkan sama tetangga kanan kiri. Yo dimulai Ya Mas, karena coba. gini mas, kalau anak-anak muda yang nongkrong kan pasti teriak-teriak. Ya. Tapi kalau yang nongkrongnya Tapi kalau jenengan konsepnya Jawa etnis gitu ya tetap orang mau teriak-teriak juga sungkan pasti. iya sebenarnya gitu, tapi ya anak zaman sekarang mas, kalau udah HP miring teriak-teriak, kill kill kill, headshot tuh. Apa istilahnya gak ngerti, aku ora tau main ngono kuwi masalahnya. Aku ya rata. ML gitu. Tapi ini perkuliahan masih lanjut ya? Masih mas, daring. Ini baru aja selesai ujian minggu ini. Ini ujian udah minggu ketiga selesai. Nanti kita libur terus Tinggal yudisium. UKT lagi. UKT. UKT. Tidak memakan fasilitas, tapi bayar UKT. Apa-apa. Gak apa-apa lah. Yang penting kan ilmunya ya mas ya. Kalau fasilitasnya nggak masalah. Yang penting ilmunya kalau saya. Nah, aku ra ilmunya. Apanya? Yang kuliah itu kuliah ijazah ae men. Gerarep sinau karawitane bener jopo. Berarti kan penjenengan butuh pengakuan, butuh legalitas dari ijazah. Iya mas. Yang paling penting itu ijazah mas. Sak menek cara wong jane mau golek duluang sesuai. Apapun kamu, kalau kamu punya ijazah S1, wah, pasti orang respect. Iya. Padahal nggak tahu sebenarnya dia itu S1-nya itu apa, terus dia itu pintarnya bidang apa nggak tahu. Skripsi ini garap dhewe po tuku. Nah, aduh, Tapi apa masih banyak yang menganggap gitu, apalagi orang-orang di desa. ya, Orang di daerah-daerah yang di desa itu anu apa ih sarjana, nah, luwih kajen. iya mas. Luwih kajen. Padahal ya belum tentu. Belum. Sarjana itu pintar-pintar belum tentu juga. Nah, iya. Ane pinter iki wis Indonesia wis lunas kabeh utang iku. Nah, iya mas. Iya toh. Ya, Lah krisis moneter tahun berapa? 98. 98. Anggap saja 98. Ini udah tahun berapa ini? 2021. Berarti sudah 2 tahun, 23 tahun. Ya bener gak? 23 tahun. ya, Ya, 23 tahun. selama 23 tahun universitas-universitas di Indonesia itu sudah meluluskan berapa ribu sarjana ekonomi. Sarjana ekonomi tok ya. Ya, Ini kok cek perekonomian Indonesia cek bobrok. karena politik uang. Loh, berarti kan orang-orang menjamin ketika sarjana itu iso. Aku ora balik sarjana ekonomi lho ya. Iya, iya. Tapi fakta wae. Fakta ya, memang benar. Realitane piye? Iya, benar mas. Benar. Ngono lho. Aja mong sekedar data. Iya. Tapi realitanya terjun langsung masyarakat piye? Sumbangsihmu terhadap negara, terhadap warga masyarakat piye? Ya ta? Gimana ya? Sulit mas menjelaskan mas. Saya aja ya pusing. Ayo 23 tahun loh. Wih berapa juta melasokan Iya toh mas. Penduduk ekonomi. nah, banyak sekali mas. Ayo. Ayo ya. Nah, makanya saya anggap saja lah sarjana seni. Lulus meh ngopo? Jenengan we. Sebenarnya saya juga bingung mas. Karena gini ya, masyarakat itu memandang kalau kita kuliah seni, sekolah seni itu pasti mereka begini. Kowe harus sekolah seni iki meh dadi apa? Arep dadi yoga tarup. Duitmu piro? Apa iso nggo nyukupi? Kan pasti alternatifnya lain jadi guru ya mas ya. Itu kan pasti harus kuliah lagi, ambil pendidikan itu toh. Ya, Sertifikat bahwa pendidik itu. itu sekarang masih ada apa enggak saya juga kurang Nah, tahu saya malah. juga kurang tahu, makanya itu. Ya itu. Tapi ya gimana lagi? Ayo. Ning dinas apa? Pariwisata kebudayaan paling sasarane. Nah, itu. Sasarane ngono. Terus kebudayaan meh nampung uang piro? Sare ngono. Ya, Menampung uang piro? Apa setiap lulusan bisa ditampung oleh dinas kebudayaan?
dinas pariwisata, yo nek pariwisata ini dua aset kesenian. Nek di Solo kan ada pariwisata kan punya aset ketoprak. Ya, UPT UPT apa eh UPT apa sih? Lari aku. Kacau. Unit pelaksana tugas UPT kawasan wisata Balekambang itu kan di bawah dinas pariwisata. Itu kan dia punya aset ketoprak. Iso wae ditampung nang kono. Cek rada logis. Artinya masih banyak peluang di situ. ya, 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 ya. Ah, Artinya daerah liyo tidak setiap daerah punya itu. Gitu. Tidak setiap daerah punya itu. Ojo kok kui gedung kesenian itu jarang yang punya. Jarang yang punya. Apalagi taman budaya. Ayo. Itu sudah menjadi wacana beberapa tahun yang lalu. Ini ya wis ngono kuwi karena memang senimannya yang tidak minta tempat. Kalau senimannya mau jadi satu aku butuh apa? Butuh gedung kesenian. Udah digaweke. Dianggarke paling ora. tapi gimana Mas? Sebenarnya itu kan dunia manca luar negeri. Itu kan memandang Indonesia kan dari segi seni, Ayo. aspek seni budayanya. Tetapi masyarakatnya itu nggak sadar gitu loh. Kalau kalau saya prinsipnya gini sih Mas. Kalau saya umpamanya sekolah kuliah ambil jurusan yang umum aja ya, banyak bahasa, ekonomi atau apa gitu. Itu kan banyak Mas saingannya Mas. Maksudnya bukan persaingan tapi yang kuliah di situ kan banyak. Iya. Yang lebih pintar itu banyak, bahkan di luar negeri kan lebih pintar Mas Iya. dibanding Indonesia gitu loh. Tapi kalau seni itu kan sedikit. Gitu. Walaupun peluang kerjanya juga sedikit. Iya. Tapi kalau dilihat sebenarnya ketika mau buat lapangan sendiri Bisa, bisa. bisa Mas. Apapun bisa sebenarnya. Iya, tinggal kreativitas diri sendiri aja. Yang penting tuh sekarang kalau sarjana seni yang penting pinter kan loh. Pinter gawe isu. Ya. Artinya ketika itu digalakkan dulu, ketika mau digalakkan dulu, mesti sarjana-sarjana seni yo duwe gawean. Juntrunge kan, nah juntrunge. Akhirnya kan tujuannya kan juga ke mencari mata pencarian kan. Ya kan? Iya. Arahnya kan pasti ke situ. Iya, iya. Karena ketika nggak digalakkan dulu kan, ya orang duwe kono orang duwe, orang duwe gawean gitu. Sulit Mas untuk saat ini. Iya, kayaknya sampai banting setir, ya ora banting setir ya, mampir Mampir lah, jualan mampir. bako. Itu kan sebenarnya langkah untuk menyambung hidup. Iya, benar-benar sekali Mas. Karena emang aku juga kadang kepikiran gini loh. Kenapa kok cuma yang paling berdampak itu kok kenapa seniman tuh pas saat pandemi ini? Yang lain-lain kok ya berdampak ya, semua kan berdampak Mas. Bahkan dunia, tapi kan tidak terlalu gitu loh. Yang paling itu kan seni, Sudah apalagi. ada solusinya kalau yang lain. Nah, itu. Yang seni kan belum Ah iya, ada. maka dari itu. Seni. Untuk UKM-KM ada bantuan BLT itu. Terus ada seminar-seminar untuk UMKM itu kan banyak. Terus, tapi kalau seni Iya. Kalau katanya Mas Dobleh, kemarin saya juga apa eh, kedatangan tamu dari Balekambang Mas Dobleh itu. KTP itu mbok yo enek dikasih space untuk pekerjaan ki seniman. Orang mewira swasta. ya itu bagus loh. Ayo, kan nggak ada itu. Pekerja seni gitu kan nggak ada itu. Nggak ada. Ayo. Akhirnya kan seniman ataupun orang yang bekerja di bidang seni itu kan yang poin yang diambil kan seninya. Seni itu kan masuknya ke sektor kebudayaan, Iya, bukan ke sektor ekonomi, iya. ya kan? Jadi mungkin yang berkedudukan di sana itu berpikir gak apa-apa kebudayaannya mandek sih. Yang penting perekonomiannya melaku. Oke. Perekonomian diprioritaskan. Padahal yang ada di sektor sektor kebudayaan ini tadi, pekerja-pekerja seni ini mau ya butuh duit, butuh mangan. Berarti ketika jenengan jadi seniman, itu sektornya kebudayaan. Ya kan? Ya, ya, ya. Kalau jenengan sebagai pekerja seni, sektornya ekonomi dong. Ya enggak? Ya, ya. Jadi seniman, sektornya kebudayaan. Kalau jenengan jadi guru, sektornya pendidikan. Kan gitu. Kalau jenengan jadi pekerja seni, ekonomi ini. Enggak. Karyawan, misalnya karyawan.
karyawan, maksudnya ke ekonomi. Ya. Ya. Dan jenengan ketika melu rombongan, ikut rombongan, kan jenengan statusnya nggak jadi karyawan. Pekerjaan itu kan tetap wira swasta jenengan. Iya. Tetap buruh. Iya kan? Buruh seni lah. Ya, gimana itu? Yang dibuka sektor perekonomian. Iya kan? Sektor perekonomian dibuka, pertanian perikanan juga dibuka. Karena pertanian perekonomian karena dianggap apa? Resiko terdampaknya besar, resiko penularan kecil. Di laut mah ketemu sapa? Di sawah kan berarti jaraknya juga jauh-jauh orang. Ya. Ya kan? Di pasar. Ya kan? Perdagangan. Dibuka karena resiko terdampak besar. Resiko penularan juga besar, maka dikasih solusi suruh pakai masker, suruh pakai face shield dan lain-lain. Gitu kan? Sektor pendidikan, resiko terdampaknya sebenarnya besar. Pendidikannya jadi kualitasnya lulusannya berarti jadi anjlok-anjlok. Generasi bodoh. Ya kan? Tapi resiko penularan besar. Tapi podo-podo rame nih. Sak rame-rame nih sekolahan. Serame-ramenya anak itu belajar di sekolah. Itu mesti tetap bisa diatur kok. Iya. Jaraknya tetap bisa diatur kok. Murid di sekolah tetap manut kalau di sekolah. Tetap Iya. manut sama guru. Iya, iya. Daripada dia di daring di rumah. Ketika setelah daring dia main. Nah, itu. Seperti yang dikatakan Gubernur Boyolali itu kemarin loh, Mas. Kan gitu Bener. kan. Iya, benar. Pak Sino itu juga ya. Heeh. Kok gubernur bupati toh? Bupati ya gubernur. Bupati di TV. Itu kan Itu gitu, bener. Emang kalau di sekolah itu masih bisa diatur karena guru mengawasi. Tapi kalau di rumah, iya. itu malah penularan terbesar itu di rumah sebenarnya. Iya no. Dek dolan kok mesti kok. Nah, tanpa masker juga. Pak iya pasti tanpa masker. Pasti itu. Apalagi yang di daerah-daerah itu. Kalau di kota mungkin Satpol PP Ada. mubeng sak kutha wae enteng. Iya. Akhirnya daerah-daerah arep mlebu tekan desa-desa. Ayo Sengoro nek Satpol PP gelem. Satuan Polisi Pamong Praja yang dulu namanya Pangreh Projo. Dulu namanya Pangreh Projo. Diubah menjadi Pamong Projo tegese pamomonge para kawula. Ini HP 9 itu. Masuk. Pamong. Itu orang mung sekedar ngusir pedagang liar. Kudu mbok emong kuwi aja di kasari aja itu loh, mbok Mas. reh. Itu kok sedih aku, Mas. Sebenarnya saya nggak punya masalah sama Satpol PP, Mas. Tapi kalau lihat itu ya sedih, Mas. Aku tidak ada masalah kok. Aku nggak punya masalah. Dan saya juga tidak menyalahkan, dia juga melaksanakan tugas. Iya, saya kok. juga nggak menyalahkan. Tapi kenapa harus prosedurnya seperti itu gitu loh? Dengan Nah, iya. membanting-banting ya sebenarnya dianu dulu. Ya mungkin karena pedagangnya dablek ya, Mas. Iya, mungkin juga ngeyel juga. Iya, kalau saya jadi Satpol PP ya mungkin seperti itu juga. Dodolan kandani ngeyel, obrabrik wae mungkin ya. Manusiawi ya, Mas. Tapi ya gimana lah. Harusnya ya wang sinawang lah ya. Sampai nglakoni tugas, aku yang nglakoni nyambut gawe Iya, ya. wong Podo-podo golek duit kok. duit ya wis sing kena diatur lah. Mau saiki sing ngatur rezeki ki ana loro kok, Mas. Ya, Pak. Siji Gusti Allah, loro pemerintah. Nah, aku ora ngono. Sing ngatur kuwi sing kuwasa. Nek sing kuwasa presiden ya presiden, sing kuwasa gubernur ya gubernur. Pemerintah. Lah iya, sing kuwasa sapa? Kuwi sing ngatur kuwi. Aduh. Iki engko gek anu ya. Apa jenenge gandeng sing kuwasa ki misale RT ku sing kuwasa. Gusti Allah arep ngenteni nguasani no pekewo ya. Kecini sithik. Mungkin RT ku ndablek ya ta. RT ku ndablek ngono terus wah iki saking ndableke iki dhek sing kuwasa nang RT kono. Aku pekewo aku. Gusti Allah nganti pekewo. Aduh. Sulit, Mas, sulit. Ya kita jadi seniman ya wis penting menjalani ya tetap berkesenian lah. Ya, kayak saya. Ya walaupun untuk saat ini susah, Mas, cari tempat latihan itu susah sekali. Apalagi di Solo loh, Mas. Iya. Ya karena saya itu kan aktifnya di Solo. Walaupun saya domisilinya kan Sukoharjo. Oh, maksudnya juga itu. Iya kan, tapi perbatasan banget itu. Saya jalan kaki nggak ada 1 menit udah sampai Solo ibaratnya gitu. Jadi saya cuma tahunya ya tempat-tempat sanggar tempat latihan di Solo. Kalau di Sukoharjo mah saya kurang tahu. Kurang tahu ya. Iya. Padahal di Solo itu setiap
kelurahan punya gamelan Nah, gitu. itu makanya itu. Mungkin malah lebih dari satu set, Nah, satu perangkat. dulu kan waktu sebelum pandemi saya juga ada latihan di Kecamatan Pasar Kliwon, Ya, Kelurahan Joyosuran, Kelurahan dan Usuman. Danukusuman, Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Hmm, Semanggi, terus Suryo Hamijayan itu. ya, Sekarang mana? iya. Vakum semua ya. Vakum semua, Mas. Mau masuk aja susah, Mas. Boleh latihan kalau malam. Bedanya apa siang sama malam? Sebelum PSBB boleh latihan kalau malam. Nah, ya, bedanya apa siang sama Ya malam? mungkin karena nggak ada apa itu pegawai kelurahan mungkin ya. Padahal kan tujuannya supaya tidak terjadi kerumunan. Nah, Karena diperkirakan bahwa virus itu menularnya kalau lewat droplet kan. Droplet itu muncrat gampang itu muncrat, berkerumun, kerumun. kontak fisik. Nah, tapi dikhawatirkan tertular. Ya. Ini kan orang gagas siang dan malam, Nah, bro. iya, tetapi kenapa harus jam 7 harus masuk ke dalam rumah? Apa Covid jam 7 itu berkeliaran gitu loh. Kalau siang dia Benar. tidur. Kalau masuk di dalam rumah, oke, jelas ndak mungkin kemana-mana. Iya. Maksudnya kalau siang kan juga jenengan keluar dari rumah. Iya, itu pasti. Lah iya. Apa enggak resiko tertular itu? Ini kebijakan apa ini? Kamu. Maksudnya yang rancu itu loh. Rancu itu. Apakah saya yang terlalu bodoh dalam menyikapi aturan-aturan itu? Apakah saya yang terlalu bodoh untuk menelaah maksud dari aturan itu loh? Ah, Apakah ada maksud lain dari aturan itu? Ya pasti ada maksudnya kan. pasti ada. Tapi tolonglah dijelaskan lah. Kayak wong-wong kayak aku ki cek kurang paham macam itu. Iya, Mas, bener. Nganggo masker. Misalnya nun sewu kemarin di Balai Kambang beberapa ya malam minggu yang lalu kayaknya. Itu yang main ketoprak itu kan nggak pakai masker karena Iya. Pak Rias ya. Terus orang-orang yang tidak main ketoprak tapi ada di stage di belakang panggung di backstage itu suruh pakai masker. Ada babin yang masuk gitu. Mas yang nggak main maskernya tetap dipakai ya. Yang main tetap dipakai. Tapi yang nggak main tetap dipakai. Yang main nggak pakai. Terus bedanya apa? Sing main karo ora sing main. Kita kerembuknya masalah penularannya, Iya. bukan masalah main atau tidaknya ya. Iya, iya benar. Kita orang rembuk ketoprak Iya. Ini rembuk penularan iki. Heeh. Fokusnya ke penularan. Kan podo-podo risiko tertular ning ngono. Tetap pakai masker tetapi kan tetap megang muka, rias. Nah, iya, Nah, maka dari itu. maksudnya apa? Bedanya apa? Ya, bedanya apa? Maksudnya apa? Tujuannya apa? Iya. Kayak ini Mas PSBB yang ini. Kan Jenenge apa PSBB jenenge apa? PPKM atau PPKL. Saya tidak pernah hafal itu soalnya. PKM ya. Itu kan aneh ya. Saya dengar pertama itu pedagang kaki lima. Pokoknya pedagang-pedagang lah itu jam 7 harus tutup. Apalagi wedangan. Jam 6 baru buka, jam 7 tutup. Itu terus gimana? Maksudnya apa gitu loh. Nah iya, itu tadi maksudnya kan mungkin supaya menghindari kerumunan, menghindari tempat nongkrong. Tapi kalau di Solo kan enggak. Solo kan Iya, terbuka. itu berapa hari itu baru ada surat keputusan wali kota itu ya, Kayaknya enggak berapa hari kok. Jadi yang pembatasan kerumunan yang pertama itu Heeh. itu Hamin 1 Oh, diturunkan iya, suratnya. kalau- Terus hari H siang atau sore itu sudah turun lagi kok. Perubahan itu kok tetap boleh buka sampai seperti biasa, tetapi tapi dikurangi kapasitas. kapasitas pembeli. yang makan di tempat. Oh, iya itu. Oh, itu kalau Solo itu ya. Mungkin kalau Tuh. Sukarjo enggak kok. Iya sampai rame itu tuh kemarin. Makanya sampai rame itu. Terus muncul apa? Muncul berita tapi masih kasak kusuk kayaknya. Yang masalah semua pedagang di Sukoharjo akan bersatu untuk buka sampai malam. Udah malam medeni tuh kuwi. Lah, Malam medeni tuh. iya ta, Mas. Di Solo non sewu di Mojosongo ini di wedangan bawah itu. Hah? Di wedangan bawah itu dengan adanya kebijakan Pak Rudi yang kemarin masih Pak Rudi ya. Iya. Saat itu masih Pak Rudi. Pak Rudi. Yang Pak Rudi itu malah istilahnya mereka malah justru sadar sudah diberi kebebasan, mereka malah justru jaga jarak makan di
rumah, dibawa pulang. Hmm. Di wedangan bawah itu loh. Nah, itu bagus malah teman Mas. Akhirnya ketika justru kan ketika mereka diberi keleluasaan, diberi ruang kan jadi malah justru berhati-hati. Iya, Tapi kalau dikekang kan menentang. iya itu malah benar kebijakan itu malah apa seperti mengedukasi ya Mas. Iya, Memberi edukasi. kesadaran secara Heeh. tidak langsung ya itu. Itu sama pernyataannya Pak Rudi itu kan. Aku ki dadi pemimpin ki nganggo rasa kok. Nah, bener. Pemimpin nganggo rasa. Ora waton. Jadi pasti ada kebijakan-kebijakan di setiap daerah kan yang tahu daerahnya kan ya kepala daerah, Iya, kepala daerah setempat. iya. Bener. Jadi yang bisa mengontrol, yang tahu situasi kondisi sebenarnya kan kepala daerah. Pasti punya solusi-solusi lain, ada celah-celah lain untuk itu. Kenapa tidak dilakukan dari dulu? Kenapa baru sekarang? Kayak itu kan kalau mall boleh lah buka jam operasinya tetap utuh. Buka jam 9 tutup jam 10. Tapi kenapa kok dulu-dulu itu pedagang kaki lima itu kok seperti di Nek mall pajaknya Sulit. gede ya. Mall Negara. pajaknya gede ya. negara diuntungkan dengan itu. Ya memang ya oke pajak memang pada pemerintahan Pak Jokowi kan memang apa giat giat apa jenenge pokoknya mengorek pajak. Soalnya banyak juga pengusaha-pengusaha nakal yang orang bayar pajak, penghasilan gede orang bayar pajak. Dengan makanya dikurang. Ya itu ada benarnya, Iya benar, ada benarnya juga Mas. benarnya. So, aku setuju malah nek kuwi. Ben YouTube ben tetep bayar pajak udah itu penghasilan oke kok. Itu. Ya wes. Tapi sebenarnya kalau dalam dunia seni ya juga bisa jadi antisipasi Mas. Umpamanya kalau kita loh, benernya kan orang nabuh kereta kan juga berjauhan tuh Mas. Iya no. Ibaratnya balungan ya Mas, saron dembung sampai peking selentem. Pasti kan ada jarak atau antara ya paling enggak ya satu balungan lah. Kalau pelak sendro. Iya. Pakai masker kan juga bisa. Iya. Paling yang berdekatan kan cuma sinden paling 2 orang lah paling. Iya. 2-3 orang lah. Sindian pun ketika itu duduknya dikasih jarak kan juga nggak masalah. Iya, enggak masalah. Tapi kenapa dilarang gitu loh? Terus kan sinden kan gini toh apa dia menghadapnya kan juga satu arah atau rata-rata Iya. rata-rata Enggak, satu arah enggak. nggak berhadapan tadi Iya. ya. Droplet muncrat lah rono toh. Nah, itu loh. Sebenarnya bisa diatasi juga tuh Iya. Mas. Tapi kenapa kok solusinya nggak turun sampai sekarang gitu loh? Mungkin karena ini ya mungkin Mas. Ya mungkin ya kuwi Sebenarnya bukan pengerawitnya Mas. Sing toko kondangan. ya mungkin itu juga. Mungkin itu karena lah- Ini yang ngerebut masalah hajatan ya ini ya. iya yang masalah Maksudnya hajatan. Mungkin solusi untuk hajatan kan maksudnya yang dengan maksud. iya untuk solusi hajatan itu mungkin kalau pengerawit nggak ada masalah kalau saya lihat sendiri loh ya. Hmm. Karena saya juga waktu pandemi juga masih ada 1-2 Hmm. anu job. Ya mungkin itulah yang datang kondangan itu kadang ada yang nggak jaga jarak, malah nggak ada yang jaga jarak itu. Iya iya. Ada celah sedikit kursi antar kursi nggak ada 1 meter, setengah meter pun nggak ada. Iya. Yang Malah penting ya tetap agak renggang sedikit, nah, iya dia tetap salaman, tetap salah. pelukan. Yang Iya. cewek juga mungkin cipika-cipiki yang Iya. ibu-ibu itu. Nah, Ya mungkin ya itu ya. mungkin itu mungkin. Yang Tapi kan, yang ngeyel-ngeyel. nah, tapi kan untuk pentas sendiri seperti di gedung Balai Kambang disebut tadi itu kan bisa kan dikontrol Mas itu Mas. Penonton Iya. bisa dikontrol, pemain juga bisa dikontrol, semua bisa Iya. dikontrol. Gitu loh. Tapi kenapa nggak dilakukan? Ya mungkin pemerintah ada solusi yang lebih baik lagi ya mungkin. Ya kalau di balik Kambang dilakukan. Kalau di balik Sudah Kambang dilakukan, sudah. Balik Kambang sudah. Balik Kambang Seribu Dari kan sudah. Seribu Dari kan 3 kali seminggu sekarang. Jadi Senin, Selasa, Rabu itu dia buat latihan. Mm-mm. Terus Kamis, Jumat, Sabtu itu pentas. Ya. Itu kalau yang udah ada jadwal rutinnya. Iya, jadwal Maksudnya rutin. kalau kayak festival itu Ya. loh, Mas. Ya kalau festival tetap ditiadakan ini. Anggarannya mungkin ya anggarannya dialokasikan ke sektor lain termasuk ya ekonomi ya jelas. Sektor ekonomi kesehatan ini yang paling digencar-gencarkan itu kan. Mm-mm. Jadi ya piye ya nek kita mau berbuat apa juga kita seniman. Kita para seniman harus berbuat apa yo Ya sudah. iya, arep piye? Manut wae to Mas lan. Iya manut. Isone mau manut tak dhewe. Kita mau berontak pun Ya nggak bisa. soalnya kita memposisikan diri jadi seniman. Iya. Jangan menyebut kata seniman. Kalau jenengan bilangnya pekerja seni, Boleh. mungkin akan ditanggapi lebih serius kalau
mungkin kalau menurut saya. Soalnya kan jenengan ketika bekerja seni ya tadi saya bilang tadi loh, Mm-mm. sektornya ke ekonomi. Iya. Jangan sampai bekerja, golek duit. Nek seniman, nek masih menggunakan kata seniman ya mungkin sektor kebudayaan. Kamu adalah aset pelestari budaya, pelestari seni. Hanya aset, hanya aset. Loh, jangan salah loh. Jangan bilang hanya aset loh. Aset Aset, tapi tidak diperhatikan kok. ya diperhatikannya sidik. Mending ya. Makanya banyak kan sekarang pentas virtual gitu. Ya itu bagus itu. Nah, itu kemarin juga sering saya bahas itu. Entah di podcast, entah sama Intan juga saya podcast. Saya bahas podcast sama Intan yang kemarin itu. Terus di luar podcast di apa YouTube-nya channelnya si Sinung itu juga saya bahas. Kok pentas virtual, seni pertunjukan ke virtual iki piye? Seni pertunjukannya apa definisinya? Ya dipertunjukkan toh. Dipertunjukan. Iya, kita Dinikmat menonton langsung secara langsung live live. Dan kita menikmati langsung gitu itu. di ruang dan waktu yang sama kan? Sama-sama. Ya kan? Iya. Kok virtual? Berarti kan jenengan sudah tidak nonton di ruang dan waktu yang sama. Dimensinya pun juga mesti berbeda. Ya berbeda. Berbeda. Mbok bilang aja live streaming pasti ada jeda, ada delay berapa detik. Berarti kan secara waktu kan sudah tidak sama. Ruang pun jelas berbeda menontonnya dari kejauhan kok. Contoh kecilnya gini mas, kalau kita nonton ketoprak di gedung ya umpamanya, dengan suasana yang panggung penonton gelap, fokusnya ke layar panggung, kita itu terbawa dimensi ke itu. Iya, Seakan masuk kita itu. masuk ke cerita ketoprak Ke situ. itu. Tetapi kalau di rumah kita lihat pakai HP, Iya. ibu masak, bapak Iya, ada kerja suara lain. kerja, kita nggak fokus. Jadi ya kalau sekedar nonton ya sudah. Walaupun pakai headset sekali, Ah. pakai headset, pakai earphone, pakai headphone atau apapun namanya. Jenengan kan nontonnya tidak di ruang yang sama. Iya. Godaan luar itu masih banyak. Lagi Jadi pula nilai estetisnya itu nah, hilang. itu jelas hilang. Jelas hilang. Mbok totokan toh. Kejaba, kecuali memang media rekam. Artinya pertunjukan itu tadi dikemas dalam Konsep rekaman. konsep-konsep pada konvensi-konvensi media rekam. Kayak misalnya Film. film atau ketoprak TV. Nah, itu. Ketoprak TV kayak di Jogja itu kan ada TVRI Jogja itu. Ya, kalau Itu beda lagi. Nah, itu Mungkin estetiknya masih bisa didukung dari penggarapan ini namanya sinematografinya. ya walaupun kita nonton dimanapun, kita fokus atau nonton video itu bisa masuk ke Ya, dunia itu. tetap karena punya trik sendiri Ya, itu. sinematografinya. Iya, makanya. Pakai aturan sinematografi. Ya kan? Iya, Padahal ketika yang dipentaskan, misalnya kita lihat aja wayang kulit. Mereka menggarap atau dalang-dalang itu menggarap sajian pertunjukannya itu seperti sajian pada umumnya, seperti biasanya. Iya. Tidak dikhususkan pada untuk virtual, untuk daring. Ya kan? Kalau untuk media pembelajaran maksudnya gini, kita belajar gaya wayangan Pak Narto, kita lihat film itu kan pasti ya masuk lihat video lamanya itu malah bisa fokus. Itu beda lagi. Beda Itu lagi, kan jenengan nonton dokumentasi. Ya, dokumentasi. Berarti kan jenengan kajian pustaka kan itu namanya. Iya. Itu masih bisa itu kalau maksud untuk kajian dokumentasi masih bisa. Tetapi Iya. untuk konsumsi sehari-hari Iya lah. enggak bisa, tetap enggak bisa. Perkuliahan barang. Perkuliahan seni. Lebih enggak fokus kalau di rumah, Mas. Iya. Saya buat video itu buat ujian. Gangguan banyak gini-gini. Saya tag ulang berapa kali. Iya. Sampai saya marah-marah sama orang tua saya karena ganggu. Sama anjing saya pun sampai saya kunci di dalam kamar karena ganggu. Itu kan jadi nggak fokus. Itu satu. Kedua, kendala alat. Ya. Kendala alat. Ya kalau nggak ke PSBB bisa lah ke sanggar-sanggar keluaran bisa. Tapi kenapa kok waktu PSBB itu bertepatan dengan waktu ujian? Ya, jadi sulit sendiri. Ya benar kalau orang mau usaha pasti ada jalan keluar, ada. Iya. Tetapi ya itu tadi, enggak semua jalan keluar itu bisa kita lakukan gitu loh. Pasti ada kendala lain-lain gitu loh. Iya, padahal
pemahaman tentang alat rekam juga terbatas pastinya. Itu. Ada kan juga ada mata kuliah apa namanya mata kuliah multimedia ya? Multimedia ada. Ada mata kuliah multimedia tapi saya yakin ya ora dong. Aku dhewe gak jiko Mas. Itu pilihan ya? Itu bukan wajib ya? Wajib itu semester berapa aku lupa. Pertama pilihan terus kedua wajib ya nggak salah. Oh gitu. Eh, Kok malah Oh, kuali? pilihan Mas, pilihan. Oh. Soalnya saya nggak ambil kok. Pilihan itu pilihan. Nah, iya tuh. Kenapa kok malah gitu? Saya kan udah kelabaan. Udah kelabaan. Ya oke mungkin yang dinilai sama dosen jenengan itu bukan kualitas videonya tapi teknik jenengan bermain gamelan misalnya kalau Iya, kalau videonya apa tugasnya nabuh gamelan. Mungkin tekniknya ya dinilai. Tapi mau nggak mau sekarang itu orang kalau lihat gambar bagus, audio yang bagus itu juga Kasih respeknya bagus. menunjang itu juga Iya, menunjang iya. gitu. Tetapi walaupun sebagus apapun tabuhannya, kalau videonya jelek, opo iki? Iya. Gak cetha iki. Pane enek-enek rebab piletane ngene ngono ning ngevideone kita elik ngono kae. Eman-eman ta, Mas. Beneran ora pas. Potensine ketutup karo video, Iya. kualitas video. Nah, itu. Ya kalau semester 1, 2, semester 1 itu emang ujiannya ada yang luring, Mas. Walaupun PSBB tapi tetap ada yang luring. Itu karena emang semester 1 itu kan perlu perhatian khusus, Mas. Terutama untuk yang dari lulusan SMA, SMK umum. Itu emang ada perhatian khusus. Yang non seni ya. Iya, yang non itu ada perhatian khusus, boleh luring dengan protokol kesehatan. Itu bagus kalau itu. Kalau semester 3 ke atas, video saja udah cukup. Oh, berarti kita sudah dianggap pintar. Lah, Tapi ya gimana lagi? lah pinter pola aja. Ya kita yoga. Elek durung kok obrolan nyerempet pinter. Lah pinter pola aja. Ini kan ada semester 5 ada mata kuliah dasar komposisi tradisi. Itu kan membuat gending tradisi. Saya bikin, Mas, tapi saya nggak tabuh. Nggak ada tempatnya. Ya sudah saya nggak mengumpulkan. Mungkin tahun depan mengulang. Berarti anu ya, kan ada kalau di Karawitan kan ada mata kuliah itu apa? Tabuh bersama. Ada. Nah, tabuh bersama berarti itu dihilangkan mata kuliah itu. Itu kalau sistem daring tabuh bersama itu untuk membahas gending materi gendingnya ini dibahas dalam semua. Nanti kalau pas TS tabuh sendiri itu baru satu kelompok lagi. Jadi walaupun ada mata kuliah ada pajak matkulnya satu tapi grupnya ada 4 grup TB TS gitu. TB. Tapi TB-nya tetap bersama-sama. Tetap bersama-sama, Sama satu gamelan komplit itu. Satu perangkat komplit. enggak ada gamelannya ya cuma kita ngobrol saja di Google Meet itu. Jenenge ora nabuh dong. Ya enggak nabuh tapi sekarang gantinya namanya NB, ngobrol bersama. Kita ngobrol-ngobrol gending gini-gini. Terus capaiannya piye gitu. Pada capaiannya kan enek to nek enek apa nek istilah nek cara ngajari apa silabus. Nek cara guru-guru silabus ki ada kan mata perkuliahan ini tujuannya ini. Kita Ya. ditempuh beberapa kali pertemuan, setiap pertemuan targetnya materi ini ya gitu. Iya. Ada gitu. Kalau gitu itu mungkin lebih ke anu, Mas. Kita mungkin dosen-dosen lebih mengutamakan rincian ngajengnya, rincian pokoknya RKG itu. Mungkin itu. Jadi seperti bonang, Iya, kenong itu agak disingkirkan sebentar karena yang lebih pokok kan itu. Jadi TB-nya nggak bisa ditunjang dari TB, bisa menunjang nilai itu dari TS itu sendiri. Tapi saya dengar latihan pernah kuliah di itu kan. Kuliahnya dipindah atau di apa ya? Di Bangsa Semorokoto. Oh ya Kelihatan? itu semester 7 itu. Oh, Itu kan di Bangsa Semorokoto itu setiap hari Senin jam 10 pagi itu ada soanan rutin abdi dalam pengrawit. nggih. Jadi kita di sana ya nabuh-nabuh lah. Gendingnya apa, gending-gending gaya-gaya Surakarta gitu. Nah, kebetulan karena ya saya nggak tahu ya karena saya belum mengalami terus waktu saya juga nabuh di sana ada teman-teman semester 7, ada Pak dosen-dosen pengampu juga di sana. Mungkin kuliah di sana sekalian gitu mungkin. Itu. Ya saya pernah chattingan sama Mas siapa? Putrane Pak Muji. Mas Wawan itu loh. Pak Bambang. Oh, Pak Wawan. Pak Bambang Sosodoro itu loh. Itu katanya memang apa sempat ada perkuliahannya pindah di Bangsa Semorokoto. Iya, itu dari rutin tiap hari Senin sampai akhir KC pun ikut.
Malah nyenengke loh Mas itu Mas. Itu Iya. bagus loh itu. Iya. Kuliah karawitan kita belajar langsung dari sumbernya, keraton. Bagus. Dan apalagi nabuhnya gamelan keraton. Nah, Itu mesti nabuhe iso getih ya. ada yang cerita, aku ngopo ya kok mumet ya, aku ndredeg. Iki ngopo aku ngono. Aku lagi bisa niki mlebu keraton Mas ngono. Aku ya rada sambang sithik, wah aku ya kan kerep Bruno ta, sambang sithik. Aku no biasa aku ya ngono. Tapi jenengan adu dalam ya? Bukan di itu abdi dalam belum dilantik juga Mas. Oh, Masih larakan ya hitungannya. Ya digolong abdi dalam juga bisa lah, Kita apa enggak apa-apa. walaupun belum dilantik. Walaupun itu yang penting ketika ngabdi di keraton itu tujuannya ora untuk pamer, enggak Iya, masalah. enggak untuk pangkat, untuk pamer enggak, yang ini memang benar-benar untuk melestarikan, mengabdi khususnya di bidang saya karawitan. Itu. Nah, aku biyen dolan keraton yang museum biyen. Karena memang saya suka benda-benda antik. Dharma wisata. itu sering sekali jadi biyen guide-guide sing lawas-lawas rata-rata apal wajahku. Kan anu, malah kebalik Mas. Kalau orang-orang itu orang di Solo sendiri ya, keluar masuk museum keraton sering. Tapi kalau masuk sampai di Sasono Sewaka, satu pun kadang nggak pernah. Kalau saya kebalik. Saya sering masuk ke Sasono Sewaka tapi Museum nggak nggak pernah masuk museum. Oh, kalau Sasono Sewako dulu memang dibuka, di museum kan dibuka dulu. Iya dulu. Nah, sekarang kan udah ditutup. Kemarin beberapa bulan apa ya, Desember atau enggak Buat salah. syuting. Saya itu ke sana. Ini apa? Ini loh, apa namanya? Ternit. Museum itu kan banyak yang rusak itu. Oh. Wayang yang ada kan yang kaca isinya wayang, ada patung apa? Ada manekin dalang itu, patung dalang itu. Heeh. Itu kan wayangnya pletet kabeh, padahal wayang-wayang apik lho kuwi. Wah, apa gak diurusi ya? Iya, kan ditutup berapa bulan itu. Oh iya bener ya Mas. Maneman Tutup. banget loh itu. Terus pas uji coba dibuka saya sana sama Tiwi. Yes, ajur-ajuran, Mas. Aku sampai Aku padahal biyen apal lho kuwi. Jadi nek kalau pengunjung masuknya kan biasanya dari pintu masuk museum itu langsung ke ruangan yang pertama kiri itu. Tapi jane jalure ora ning kono. Kanan dulu. Kanan sing meh menuju ke Sasono Sewako itu. Heeh. Nah, itu ada pintu ada ruang pertama. Masuknya dari situ, muternya gini. Lah kenapa dipindah? Loh, enggak dipindah. Oh, maksudnya kenapa arus masuknya diganti gitu? Enggak, yo ke ben cedak wae. Oh, ben cedak Paling wae. guide-guide ku yo ben cedak wae ruangane ben ra muter sik gitu. Tapi kalau saya dulu enggak lewatnya situ. Aku hafal urutan iki apa mbiyen hafal. Heeh. Kalau sama belum gitu. Itu kalau Belum pernah masuk. belum. Kudu mlebu keraton, kudu Kalau mlebu saya- museum. Masuk keraton ya langsung dari Sasono Putra masuk itu. Iya, itu nek keperluan jelur rono. Itu. Oke. Tapi anu Mas, emang nabuh gamelan itu suasana keraton sama suasana di luar keraton memang sangat beda sekali. Di keraton itu tanpa sound ya, seperangkat sound system itu. Tapi suara sinden, rebab, gender, irican halus lah itu. Dan gamelan bareng tadi siji. Rasanya kayak rekaman apik ya. Dengar semua ya. Apik ya oke. Ana efek noise alami ya, Iya. suara kadang suara mano, enek wong nyapu, abdi darmu kuwi. Iya, ya Ini karena menarik banget, Mas. karena memang gamelan dulu diciptakan kan memang ruang akustiknya ya kayak pendopo itu. Iya. Sing pas ya itu jane. Jadi rekaman barang ini sing paling penak ya sing paling iso dirasake ya ketika rekaman di pendopo. Pendopo yang tenang ya, bukan pendopo pinggir dalan gede ya. Iya bener Mas. Pendopo TBS kan kenane suara bes. Apa mungkin mergo penabuh ya, memang kan penabuh ya empu-empu dadi iso Ya mungkin itu juga. mapan kayak awake dadi oh aku nabuhku demung nabuhku rada alon. Ya. Bonang semene pop semene dadi ben kabeh krungu. Nek ning jaba kan ora Mas, banter-banteran. Banter-banteran. Aku apik kok. Oh, ngetokke ben tabuhane apik ben bayare diundaki. Ah, iya. Padahal mbiyen nek prinsipe kae lirih iso dirungokke, banter ora mbrebeki. Nah, ngono ta. Iya, prinsip gamelan iki. Oke. Nyenengke banget Mas, saestu. Oke. Ya mong kita kalau di keraton nggak bisa sesantai di rumah ya. Padahal kalau nabuh karawitan di keraton itu paling penaknya sebenarnya nggak nabuh Mas, malahan Mas. Dengerin sambil minum teh. Nah, karo nglinteng-nglinteng. Enak banget. Iya. Ya kuwi lho.
Khasanah budaya Jawa. Ada kelinting. Ngerok apa jenenge mau? Kekayon Bako. Kayon kayon bako. Sip 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 sip. Sip. Oke. Terima kasih Mas Rival. Sama-sama Mas. Sampun kersa mampir sudah mau main ke sini. Iya. Lain kali nek pengen cerita meneh silahkan mampir lagi. Oh, perlu di garis bawahi Mas. Ini tadi Iya. kita cuma halusinasi saja. Enggak ada yang serius. Oh iya, ini kan ngobrol. Iya. Ngobrol seputar seni gitu Tapi kan. cuma halusinasi semua, enggak ada yang serius kita cuma halusinasi aja. Tapi dia kan ya kerep ngobrol. Nah iya Mas. Terus halusinasi kabeh. Nek sing serius yo tetep internet lah, enggak mungkin di video-video. Enggak, ini juga enggak punya tujuan apa-apa. Enggak ada tujuan apa-apa. Cuma ngobrol Cuma aja. kegiatan biar enggak kosong ya Mas. Biar kita itu menunjukkan kita itu seniman kok, kreatif. Kue mateni paten panganku gak masalah. Cek enak YouTube kok. Gak masalah, aku gak entuk job gak masalah. Mbakku yo cek eneng sing tandur kok. Lu nganti tipe. Ini terus terang saya kayak gini ya cuma supaya anu aja, supaya saya tetap punya kegiatan, saya tetap punya aktivitas di seputar seni, supaya saya nggak vakum. Saya pernah itu ketika lama nggak berkesenian ya wis aku arep ngopo-ngopo ki angel, Iya Mas. bingung. Kulino uteke dienggo mlaku Iya, terus aku terus leren gitu. malah dadi koyo wong linglung ya lho. Oke. Semoga ngobsesi kali ini dapat mengobsesi Anda semua. Iya. Terima kasih Mas Rival. Terima kasih Mas Bangga. Ngobsesi. Ngobrol seputar seni.